Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian. Yang dengan kesyukuran itu kita berharap nikmat yang telah diberikan akan senantiasa bertambah, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, maka niscaya la azidannakum, aku akan menambah nikmatku itu. Walain kafartum, namun apabila engkau ingkar terhadap nikmat yang telah aku berikan, inna azabi lasyadid, ingatlah bahwa siksaku itu amat berat. Oleh karena itu, dalam rangka kita ingin mengikat nikmat tersebut, marilah kita bersyukur. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat akan dibangkitkan bersama beliau di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu yang sering kita dengarkan adalah kata-kata al-barokah, atau kadang-kadang disebut berkah, atau kadang-kadang disebut juga dengan berkat. Ini adalah satu kata yang sudah sering kita dengarkan, dan tentunya kita juga menginginkan bahwasanya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, saya ingin membahas tentang apa itu barokah dan bagaimana kiat-kiat cara-cara yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya agar hidup kita ini termasuk hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Raghib Al-Isfahani memberikan definisi atau takrif dari barokah ini adalah hiya subutul khairul ilahi fi syai'in. Al-barokah itu adalah menetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Artinya ketika sesuatu itu mendatangkan kebaikan, sesuatu itu senantiasa bisa menambah kebaikan, maka sesuatu itu mendapatkan yang namanya al-barokah. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Jikalau sekiranya penduduk satu negeri itu amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka niscaya kami Allah akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi sayangnya mereka mendustakan, mereka mengingkari ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita ini akan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana sekarang kiat kita atau cara kita agar mendapatkan keberkahan tersebut? Yang pertama tentunya adalah dengan senantiasa menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebagai hamba-hamba Allah yang selalu mengikuti dan menuruti perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika kita menjadi seorang hamba yang betul-betul 100% taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul-Nya, di atas segala apapun yang ada di dunia ini, maka itu berarti hidup kita menjadi hidup yang berkah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf tadi, ketika seseorang itu sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan kepada mereka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Yang kedua, agar hidup kita ini menjadi berkah adalah dengan membiasakan membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, yang akan bisa menunjuki hamba itu untuk mendapatkan satu kehidupan yang bahagia, yang mulia di dunia ini dan di akhirat nanti. Alangkah sayangnya kalau Al-Quran itu kita abaikan, Al-Quran itu kita sepelekan. Mungkin intensitas kita lebih banyak bersama dengan HP daripada bersama dengan Al-Quran. HP tidak dilarang, tetapi alangkah ironis ketika kebersamaan kita dengan Al-Quran yang merupakan kasih sayang Allah kepada kita hambanya, itu kita kalahkan dengan HP. Maka HP bagian dari kemajuan teknologi, marilah kita gunakan untuk semakin memberkahi hidup kita. Misalnya HP itu kita pasang aplikasi Al-Quran atau aplikasi-aplikasi apapun yang bisa mendatangkan kemanfaatan. Karena dengan membaca Al-Quran itu akan mendatangkan keberkahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Inilah Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan, mubarakan fihi. Maka ketika kita ingin hidup kita ini berkah, marilah kita berakrab-akrab dengan Al-Quran. Yang ketiga yang akan mendatangkan keberkahan adalah jujur di dalam melakukan transaksi jual beli. Atau secara umum kita berlaku jujur di dalam muamalah kita dengan sesama. Kita tidak pernah menipu, kita tidak pernah merugikan orang lain, kita tidak pernah mendolimi orang lain, sehingga dengan demikian hidup kita ini akan berkah. Sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Hakim bin Hisham, Rasulullah SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Ketika ada dua orang melakukan transaksi jual beli, kemudian selama keduanya belum berpisah dan keduanya itu jujur, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dari jual belinya tersebut. Maka kejujuran kita akan mendatangkan keberkahan.
Yang keempat, berusaha mencari keberkahan di waktu pagi. Karena waktu pagi adalah waktu yang istimewa. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan doa secara khusus yang beliau panjatkan untuk kita umatnya ini. Apa doa beliau? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari ini. Artinya waktu pagi ketika kita bergegas segera melakukan amal soleh, kita akan mendapatkan keberkahan dalam sepanjang hidup kita. Yang kelima, yang terakhir, di antara upaya-upaya kita untuk mendatangkan keberkahan dalam hidup ini adalah senantiasa memohon petunjuk Allah Ta'ala di dalam setiap langkah yang kita lakukan. Sehingga dikenal dalam ajaran agama kita ada yang namanya istikharah atau meminta petunjuk. Sehingga apapun yang akan kita lakukan selalu bermohon kepada Allah Ta'ala bimbingan supaya kita selalu berada di atas jalan kebenaran, berada di atas jalan keselamatan, sehingga dengan itulah hidup kita ini akan berkah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa Allahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan lis-sa'adatil 'amilin al-mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Faya ayyuhal hadirun i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rida an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wa an tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimus shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna